Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisa dan perancangan sistem informasi atau yang biasa disingkat dengan APSI. Pada pertemuan awal kali ini kita akan membahas tentang terminologi analisa sistem. Secara umum akan kita jelaskan. Yang pertama tentang analisis atau analisa sistem informasi itu seperti apa. Dapat diartikan bahwa analisa sistem informasi itu adalah penguraian atau menguraikan sistem informasi secara utuh yang diuraikan ke dalam bagian-bagian komponen-komponen sistem tersebut. Pastinya ada banyak, dengan maksud atau dengan tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, kemudian kita lihat hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan pada sistem informasi tersebut dengan tujuan atau tujuannya adalah dilakukan evaluasi masalah tadi sehingga dapat diusulkan perbaikannya ke depan. Teman-teman yang saya hormati, sekilas tentang sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini kita lihat dari sistem secara umum. Saya contohkan adalah sistem kendaraan bermotor ini atau sepeda motor yang ada ini. Terdiri dari komponen-komponen sistem yang ada. Pertama, komponennya pasti ada starternya. Kemudian ada kelistrikannya. Kemudian berkaitan dengan pengapian. Kemudian untuk menjalankannya butuh penggerak. Kemudian untuk melakukan yang nyaman terhadap kendaraan ini dilakukan atau dibuat subsistem pengereman. Kemudian ada speedometer, kemudian ada lampu. Nah, ini semuanya komponen-komponen yang ada ini saling berkaitan sehingga menghasilkan sasaran atau tujuan tertentu, yaitu bagaimana kendaraan ini nyaman untuk dikendarai. Nah, secara umum atau dapat kita definisikan sistem ini, teman-teman, sebenarnya penjelasan dari para ahli cukup banyak terhadap sistem, tapi tujuannya atau secara umum sama pada hakikatnya. Dapat kita simpulkan bahwa sistem itu adalah sekumpulan dari komponen-komponen atau unsur atau variabel-variabel yang terorganisir, kemudian saling berkaitan, ketergantungan satu dengan yang lainnya secara terpadu, sehingga tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi melihat pada penjelasan sebelumnya tadi, teman-teman, analisa sistem ini adalah menguraikan dari komponen-komponen sistem ini yang tadinya secara utuh dilihat beberapa komponen-komponen yang ada, kemudian diidentifikasi, kemudian dianalisa masalahnya kalau ada gitu ya, sehingga tujuan dari analisa sistem itu adalah bukan mengusulkan sistem yang baru, akan tetapi melakukan usulan perbaikan terhadap sistem yang ada. Misalkan saya contohkan ada sistem komponen sistem pengereman yang rusak gitu ya. Jadi dianalisa apa penyebabnya, apa masalah yang terjadi sehingga dapat diusulkan untuk diperbaiki, dan yang lainnya juga dilakukan analisa seperti itu. Jadi tugas kita di dalam analisa sistem
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini dijelaskan di awal ini. Kemudian untuk melakukan analisa, sebenarnya analisa sistem ini adalah bagian dari sebuah siklus yang besar teman-teman. Nama siklusnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Nah, ini ada kurang lebih 7 tahap. Nah, ini sudah lama sekali sebenarnya dikemukakan oleh para ahli dan menjadi patokan dalam pengembangan sistem sampai dengan sekarang ini. Jadi analisa sistem itu menempati urutan yang ketiga. Dia setelah melakukan atau setelah tahap perencanaan sistem, atau kurang lebih di sini menentukan syarat-syarat ya, masuk dalam kategori perencanaan sistem. Kemudian sebelum tahap desain, jadi analisa itu menempati urutan yang ketiga, setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Teman-teman yang saya hormati, untuk melakukan analisa ini nanti ke depan kita jelaskan tentang alat yang digunakan atau alat bantu yang digunakan untuk menganalisa sistem ini. Terdapat beberapa diagram-diagram yang bisa diikuti, tapi insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, lanjut teman-teman. Sebenarnya tahap analisa ini, tahap analisa sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting. Kenapa dibilang seperti itu? Karena jika terjadi kesalahan dalam tahap ini, maka menyebabkan kesalahan juga pada tahap selanjutnya. Jadi, tahap ini sangat penting teman-teman, tahap analisa sistem. Sasaran dari perancangan sistem sendiri adalah menentukan secara tepat banyaknya informasi, selanjutnya melakukan upaya standarisasi, yang berikutnya adalah pengembangan sistem pengendalian, dan yang terakhir adalah mengurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi atau terredundansi. Untuk dasar dari perancangan sistem sendiri, kita lihat di sini apakah sistem lama akan dikembangkan atau cukup disederhanakan. Ini dasar yang pertama. Berikutnya, apakah sejumlah langkah benar-benar penting dan apakah sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, menenggarai adanya fungsi-fungsi yang mengalami redundansi dan duplikasi. Berikutnya yang keempat, sistem baru hendaknya bekerja lebih cepat, lengkap, dan menyeluruh dibandingkan sistem lama. Dasar yang keempat. Dasar yang kelima adalah laporan-laporan yang dikeluarkan oleh sistem baru harusnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan informasi manajemen yang ada. Yang keenam, diperlukan adanya sarana-sarana yang mempermudah pengendalian terhadap implementasi sistem. Dari ini semuanya, teman-teman kita contohkan sistem informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan layanan publik yang ada di Indonesia. Misal, ini saya contohkan sistem yang ada sekarang ini. Yang pertama adalah sistem informasi keuangan daerah. Kemudian ada lagi sistem tentang perizinan terpadu. Misalkan yang ada sekarang ini namanya adalah sistem informasi manajemen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kemudian ada lagi dari pelayanan yang ada dibuat lagi sistem tentang pengaduan publik yang menampung aspirasi atau kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada. Lalu untuk mengukur kinerja dari aparatur sipil negara misal gitu ya, ini dibikin tentang elektronik kinerja atau EKIN biasa disingkat. Kemudian ada lagi nih tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh bupati misal gitu ya, atau wali kota dan gubernur misal gitu. Itu ada sistem
dulu namanya Siskum, sekarang ada namanya JADIH misalkan, namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini berkaitan dengan layanan publik, teman-teman. Kalau berkaitan dengan bidang pendidikan ini, misal gitu ya, yang kita kenal biasa disingkat dengan SIA, Sistem Informasi Akademik. Ini kalau sistem informasi akademik mencakup banyak hal, bisa dibuat lagi di dalamnya terdiri dari sistem lagi gitu ya. Terdiri dari sistem, mulai dari sistem pendaftaran misal gitu. Setelah sistem pendaftaran, untuk belajarnya, sistem belajarnya bagaimana, ini terangkum dalam e-learning misal. Kemudian dari pembelajaran atau perkuliahan atau pembelajaran yang ada, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, misal dibuat sistem tentang e-monef. Kemudian untuk mendukung sistem pembelajaran yang ada, dibuatlah sistem perpustakaan lagi, laboratoriumnya juga, kemudian sarana prasarananya yang dimuat dalam pengelolaan BMN misal gitu ya. Kemudian didukung dengan sistem informasi manajemen aset negaranya juga, kemudian didukung dengan sistem keuangannya. Wah, ini sangat sangat kompleks sekali. Nah, itu contoh dari sistem-sistem yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan awal sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal, maksudnya dari mata kuliah atau dalam pembelajaran analisis perancangan sistem informasi ini, tujuan kita adalah mengenal sistem informasi yang ada saat ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita melakukan analisa sistem yang ada dengan cara nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian dari ini semuanya, sistem yang ada dilakukan sesuai dengan yang awal tadi, evaluasi, identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan usulan berkaitan dengan permasalahan tersebut, gunanya untuk perbaikan ke depannya. Nah, teman-teman semuanya, ini secara umum tujuan pembelajaran dari analisis perancangan sistem ini disampaikan di awal ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa terus dukung channel kami untuk berkembang dengan cara bersedekah subscribe sebanyak-banyak mungkin, karena klik subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan khususnya di sharing kepada teman-teman yang lain agar bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.